Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Alhamdulillah, kita sudah menerima limpah kurnia Allah di pagi ini dengan kedatangan kita ke rumah Allah. Rumah Allah terbuka setiap saat untuk orang beriman, terutama sekali waktu salat, dan teristimewa sekali waktu salat subuh. Orang yang datang salat subuh berjamaah berniat malam hari untuk datang ke rumah Allah dengan ilmu, dengan ikhlas, nilainya seperti beribadat semalam tak tidur. Bayangkan kalau kita mengaji satu malam, mampu atau tidak, atau kita salat satu malam, atau kita membaca la ilaha illallah satu malam tak berhenti, atau membaca astaghfirullah, atau berselawat, atau bertasbih. Subhanallah. Orang yang datang salat subuh berjamaah dengan niat yang betul, dengan niat yang ikhlas, nilainya seperti beribadat semalam tak tidur. Subhanallah. Itulah anugerah Allah yang besar, di antaranya pagi ini untuk kita semua. Kita masih melanjutkan pembicaraan tentang seluk-beluk keiblisan dan kesyaitanan. Karena iblis ini bersama kita 24 jam. Dalam surah A'raf dikatakan iblis itu memperhatikan kamu katanya. Dan pasukannya, kamu tidak nampak mereka. Dalam ayat 27 surah Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan itu melihat kamu 24 jam dan pasukannya kamu tak nampak mereka. Macam mana kita ingin menghadapi musuh yang tak nampak di mata, mesti nampak di hati. Yang jelasnya kalau pagi hari kita melangkah ke rumah Allah, berarti musuh tadi kalah. Insya Allah musuh tadi kalah. Orang yang tidak melangkahkan kaki ke rumah Allah di pagi hari, orang tadi dikuasai oleh musuh. Kita masih ingat lagi Tabligh Akbar Al-Fadil Profesor Dr. Abdul Samad Hafizahullah di pekarangan kantor Bupati Pasaman Barat. Dengar lagi, perlu didengar berulang kali itu, apalagi kalau masuk dalam hati. Kalau belum masuk dalam hati ya dengar dan dengar. Katanya orang yang tak salat subuh di rumah Allah di pagi hari, telinganya dikencing setan. Bukan saja dikuasai lagi, bukan saja dikotak-katik oleh setan, telinganya dikencingi setan. La ilaha illallah. Al-Fadil Abdul Samad berbicara berdasarkan hadis Nabi, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, bukan dia sendiri yang berbicara. Kalau belum masuk di hati, dengarlah. Kalau mau mendengar ceramah Ustaz Samad di halaman kantor Bupati, durasinya menit yang ketiga, senang saja ya, buka YouTube, tengok menit yang ketiga, dengar menit yang ketiga, itulah yang dibicarakan beliau. Subhanallah. Sekarang kita mau bicara tentang kisah realitas yang terjadi di zaman Umar bin Khattab. Macam mana Umar bin Khattab menjinaki hati orang yang sudah dipengaruhi oleh setan iblis. Ini ceritanya, ini berguna untuk kita untuk mengatasi masalah ahli keluarga, anak cucu, anak menantu, anak kemenakan. Kisah Umar bin Khattab diambil pada tafsir surah Ghafir yang kita dengar dalam salat tadi. Tadi kita baca surah Ghafir. Hamim tanzilul kitab minallahil azizil alim. Dalam tafsir Imam Qurtubi namanya, Imam Qurtubi ini pengarang tafsir yang
yang tersohor, yang top. Yang top tuh Imam Tabari namanya, Imam Qurtubi, Imam Ibnu Katsir. Yang tiga ini kira tafsir Indo. Dalam tafsir Al-Qurtubi, waktu menerangkan ayat surah Ghafir ini, ada kisah di zaman Umar bin Khattab, macam mana Khalifah Umar menjinaki hati orang yang sudah dikuasai iblis. Ceritanya, suatu ketika itu Umar pergi ziarah ke Syam. Ini cerita di negeri Syam. Umar pergi ke daerah. Katalah presiden datang ke Pasaman Barat. Contohnya, Umar datang ke wilayah ke Syam. Beliau kehilangan seorang jemaah. Kecarian. Beliau kecarian, ditanyanya, dulu ada anak muda, demikian sifatnya, ciri-cirinya. Mana orang itu sekarang? Hebatnya Umar ya. Hebatnya Umar, subhanallah. Hebatnya Umar. Pergi ke daerah, dapat mengenal orang-orang yang biasa ada, lalu tidak ada. Kata jemaah, orang itu sekarang sudah tidak nampak lagi. Dulu ia ada dengan kami, sekarang sudah hilang. Hari-hari mabuk. Dengar ya. Orang yang dicari khalifah hari-hari mabuk. Dia khalifah, macam mana menanganinya? Ini ceritanya dalam surah Ghafir. Surah Ghafir ini surah di awalnya penerang hati. Awal ayat 1, 2, dan 3 surah Ghafir penerang hati. Ayat sesudahnya ayat 7, 8, dan 9 kisah orang yang diistighfarkan oleh malaikat. Mukmin yang diistighfarkan oleh malaikat 24 jam tersebut dalam surah Ghafir ayat 7, 8, dan 9. Lalu bila Umar mendapat informasi bahwa jemaah yang dicarinya itu sudah hanyut, kok hanyut nak dipinteh, kok hilang nak dicari, orang itu sudah hilang dari jemaah. Macam mana Umar mencari yang hilang, meminta yang hanyut? Oh, tidak masalah katanya. Umar menulis surat. Pertama menulis surat, artinya mengirim message. Kalau sekarang kan message. Disuruhnya sekretarisnya menulis surat, tolong ambil kertas, tulis surat Bismillahirrahmanirrahim, di atasnya min Umar, from Umar. Umar langsung menulis surat menangani masalah rakyat. Tidak disebutnya dia itu khalifah, bukan dari presiden, bukan dari kantor presiden. Min Umar, from Umar, nama kecilnya. Lalu inni ahmadullah ilaik, katanya, saya memuji Allah untuk Anda masih dijaga Allah. Baru ditulisnya Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illahu ilahil masir. Ayat 1, 2, dan 3 surah Ghafir di awal ayat. Sesudah itu di bawahnya ditandatanganinya. Tidak ada isinya yang lain. 3 ayat saja, itu pun Hamim termasuk 1 ayat. Hamim sudah kira 1 ayat. Dibilang sama yang membawa surat, postman, tolong serahkan surat ini waktu dia tidak mabuk. Kalau dia mabuk, tunggu dulu reda, tunggu dulu dia sedar. Diserahkanlah surat. Dibacanya surat itu min Umar. Subhanallah, Umar mengirim surat sama saya. Hebatnya Umar ini. Subhanallah, disebutnya nama kociknya. Tidak ada gelar, tidak ada pangkat, tidak ada jabatan. Patutnya min Umar, min Khalifah al-Amirul Mukminin al-Umar bin Khattab. Sepatutnya tidak. Lalu dibacanya ayat ini. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Menangisnya. Artinya kalau orang itu menangis membaca Quran, dosanya hanyut. Dosanya hanyut. Begini Umar cara menangani orang yang bermasalah. Dikirim surat, dikirim message,
Ataupun kalau zaman sekarang kita berjumpa terus face to face sampai mato perunding elok. Bisa juga. Lalu di antara langkah berikutnya Umar mengatakan kepada jemaah yang ada, ayo kita doakan dia. Kata Umar kepada jemaah yang ada bersama beliau, kita doakan orang yang hanyut ini, orang yang sesat ini supaya kembali ke pangkal jalan. Didoakan, diistighfarkan. Ya Allah, ampunlah dosa anak ini. Ya Allah, ampunlah dosa orang ini. Serentak dengan Umar. Umar juga berdoa. Umar mengirim surat. Jadi 2 langkah, 2 step. Step pertama mengirim message. Step kedua mendoakan. Kalau ada anak yang bermasalah, doakan dia. Kata Umar, jangan sebut-sebut kelemahannya. Kalau kamu sebut-sebut kelemahannya, setan untung. Setiap orang ini ada malaikat, ada setan, ada iblis. Itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Itu maka orang yang tidak datang sembahyang subuh dapat sama iblis. Kenapa ada yang datang? Kenapa ada yang tidak datang? Yang tidak datang dikontrol iblis. Yang datang dikawal malaikat, dijaga malaikat. Orang yang dijaga malaikat didukung Allah, dibantu Allah. Lalu Umar mengatakan kita doakan dia. Bila kawan sahabat mendoakan sahabatnya, malaikat yang menjaga sahabat yang didoakan ini mendengar doa Anda, lalu mengatakan amin katanya. Amin katanya. Bapak juga dapat seperti apa yang dapat Bapak doakan. Jadi 3 hasilnya. Kalau kita mendoakan orang lain, disebut namo, mesti sebut nama. Fulan bin Fulan, kita doakan dia. Pertama dapat poin pahala. Yang kedua dapat amin malaikat. Amin kata malaikat. Yang ketiga kata malaikat, Anda juga akan diberi seperti yang Anda doakan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Amin, amin kata malaikat. Walaka bimisil. Amin. Kamu juga akan dikasih seperti itu. Jadi kata Umar bin Khattab, setelah mendengar informasi, waktu ditanyanya orang yang membuat surat ini apa ceritanya, macam mana feedback, apa tindak balasnya, apa hasilnya, kata jemaah yang membuat surat, alhamdulillah khalifah, dia sudah menangisi dosanya, terharu dengan message khalifah, terharu dengan perhatian khalifah terhadap dirinya. Subhanallah. Umar bin Khattab pernah mengatakan, kalau ada kambing yang sosek katanya di Baghdad contohnya, di tebing sungai Furat di Baghdad, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, kalau ada kambing saja yang sesat jalan, tidak tahu pulang ke kandang pemiliknya, lalu terlantar, itu Allah akan menanya Umar nanti dari kemudian, jangankan manusia lagi, manusia yang sesat, manusia yang tidak nampak jalan ke masjid ini, pemimpin akan ditanya nanti, kenapa tidak nampak jalan ke masjid? Umar sendiri pernah mengatakan, kalau waktu sholat berjamaah, lihatlah kawan kiri kanan, anak kemenakan, anak cucu, jiran tetangga, ada tidak jiran kita di masjid? Kalau tidak ada, kata Umar, nanti temuilah dia, tanyanya, baan tidak ke masjid pak? Dengar alasannya. Kalau alasannya itu yang betul mengikut syarak, terimalah. Kalau tidak ada alasannya, kata Umar, bimbinglah dengan baik. Kambing yang sesat saja, kata Umar, Umar akan ditanya nanti, apalagi orang yang hilang dari jamaah. Itu maka Umar menanya, mana Fulan bin Fulan? Oh, kata jemaah, dia sudah hilang sekarang khalifah, dia sudah sesat jalan sekarang. Lalu Umar coba mengatasinya. Inilah ceritanya dari ayat 1, 2 dan 3 surah Ghafir. Coba kita lihat isinya. Coba kita lihat isinya. Hamim. Hamim itu sama dengan alif lam mim, sama dengan Yasin. Sama tuh ya.
Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Kitab ini, Al-Quran ini diturunkan dari sisi Allah yang maha gagah lagi maha tahu. Allah tuh gagah perkasa. Alam ini dia yang menciptakannya. Alam ini dia yang menjaganya. Semua isi alam ini, makhluk yang nama manusia, makhluk yang bernama jin, makhluk yang bernama serangga, makhluk di darat, makhluk di laut, planet-planet ini semuanya Allah yang kontrol. Allah yang membuat, Allah menjadikan, Allah yang juga jaga. Al-Aziz, maha gagah, Al-Alim, maha tahu. Jadi Quran turun dari sisi Allah yang maha gagah, maha tahu. Kalau kita coba menyelami Al-Quran, kita akan tergolong orang yang gagah insya Allah, orang yang tahu pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghafiriz dzambi. Allah itu pengampun dosa. Tengok di sini. Maka dikatakan surah Ghafir. Surah Ghafir disebut di sini Ghafiriz dzambi. Allah itu pengampun dosa. Bila orang tadi baca surat, oh Allah itu pengampun dosa ya. Saya sekarang hanyut dalam dosa. Lalu timbul keinsafannya. Qabilit taubi, penerima taubat. Pengampun dosa, penerima taubat. Tetapi syadidil iqab, kejam. Orang yang tidak mau sedar, tunggulah. Walaupun pengampun, penerima taubat, tapi kejam. Kalau Anda tidak minta keampunan, Anda tidak bertobat, tunggulah. Hidupnya senang, tidak perlu ke masjid, tunggulah nanti. Dah gaeknya macam-macam masalahnya le. Ndak tolong ke masjid, aduh, ndak tolong ke masjid le nyo. Bertungkek pun ndak bisa le. Nuduk di kursi pun ndak bisa le. Tengoklah nanti. Dan semua kekayaan yang dimilikinya akan ditanya nanti. Rumahnya akan ditanya, kendaraannya akan ditanya, ladangnya akan ditanya, asetnya akan ditanya nanti. Syadidil iqab, kejam siksaan Allah itu. Tapi zitul, luas rahmatnya. Pengampun, penerima taubat, kejam, rahmatnya sangat luas. La ilaha illahu, tiada ilah selain Allah. Ingatlah, tidak ada ilah lagi selain Allah. Allah itulah ilah kita. La ilaha illallah. Ini sama ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi sampai di mana kesan la ilaha illallah di hati kita? Kalau la ilaha bertempat di hati, bila kita dipanggil dengan asyhadu an la ilaha illallah, dipanggil dengan asyhadu anna muhammadar rasulullah, di awal azan dipanggil dengan Allahu akbar. Kalau la ilaha illallah ada di hati, kita dipanggil dengan la ilaha illallah, tidak mungkin tidak disahut. Kok diimbau mesti datang, kok disuruh mesti pai. Diimbau tidak datang, 5 kali diimbau. Himbauannya itu bermula dari Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dah sampai Allahu akbarnya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah, ini himbauan yang inti himbauan. Hayya 'alas shalah, marilah salat Pak. Bukan salat di rumah, bukan itu maksudnya. Salat di rumah lah Pak, bukan itu. Hayya 'alas shalah, mari ke masjid. Hayya 'alal falah, ini hasilnya. Kalau Anda ke masjid, Anda akan meraih falah, untung. Pencinta masjid dalam hadis, orang yang mau ke masjid, hidup matinya akan dijaga Allah. Kita nak menjaga hidup saja susah. Apalagi nak menjaga waktu sakarat, waktu bertarung dengan maut. Pencinta masjid, insya Allah dijaga Allah hidup matinya. Waktu bertarung dengan maut dijaganya, dalam kubur dijaganya, di padang mahsyar diurus Allah, diurus malaikat. Lalu zitul, Allah itu luas kurnianya. La ilaha illahu, tiada ilah selain Allah. Ilaihil masir, kepada Allah lah kita akan kembali nanti. Bila ada kembali nanti, beretong sadanya itu. Dietong sadanya dietong. Berapa umur? Apa dilakukan waktu usia remaja? Berapa pitih dapat? Kemana di belanjaan? Rumah itu apa kerja orang dalam rumah itu? Tentang ilmu juga akan ditanya. Ilmu bapak, bapak
amalkan. Itu kan ditanya. Bapak tahu ke masjid itu penting, azan itu panggilan Allah, dengar panggilan Allah tidak, ada di sahut, itu akan ditanya. Jadi orang tadi bila dibacanya ayat kok masuk di hatinya, walaupun dia pemabuk, peminum minuman keras, tapi masuk di hatinya. Karena dia mabuknya mabuk khamar. Kalau mabuk dunia, orang tuh mabuk tapi bukan mabuk khamar, mabuk dunia, mabuk pitih, mabuk pangkat. La ilaha illallah. Itu mungkin cara lain cara menanganinya. Yang jelasnya cara Umar bin Khattab menangani orang yang hanyut, yang dikuasai oleh setan iblis, dikirimnya surat, kemudian didoakan, kemudian di follow up, terus diikuti apa perkembangannya. Bukan anta sore, anta message dibiarkan, dilihatnya, diurihnya elok sampai orang tadi bertobat dengan tobat yang benar. Lalu bila Umar sudah tahu bahwa orang sudah tobat, apa kata Umar? Beginilah lakukan kalau ada orang yang sesat jalan, bimbinglah dengan baik, rawatlah dengan kitabullah, ajar dengan baik, doakan, jangan sebut-sebut kelemahannya, jangan disebut-sebut kekurangannya. Kata Umar, kalau kamu hanya menyebut-nyebut kelemahan orang, kecacatan orang, cacat celah orang kita sebut-sebut tanpa diatasi dengan cara yang dilakukan Umar, hanya menyebut-nyebut saja, itu kamu menolong setan, kata Umar. Kamu menolong setan namanya itu. Ada anak tak sembahyang, cerita dengan istri, apalah anak ini ngomong di belakang anak dengan istri, itu bukan cara mengatasinya. Kata Umar, dibimbing dan didoakan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah khairan. Kita baca ayat ini sebagai penutup, mudah-mudahan jadi obat. Nanti pulang ke rumah, lihatlah ayat 1, 2, dan 3 surah Ghafir halaman 467. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Shadaqallahul azim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa rad'ana ya karim ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata'in ya hayyu qayyum ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.